Film ini mengisahkan penyergapan tentara Amerika terhadap dua intelijen Tiongkok yang membawa informasi penting, guys. Buat kalian yang sangat super duper sibuk dan tidak ada kesempatan menonton filmnya, saya akan rangkum cukup beberapa menit saja, guys ya. Terlihat jelas dengan cuplikan pertempuran antara dua sniper tangguh dan yang pernah melatih dan dilatih bersama. Pastinya hal ini membuat suasana makin menegangkan, guys. Pengen tahu bagaimana hal ini terjadi? Yuk ikuti filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang tentara Amerika bernama John. Perlu diketahui, guys ya, John adalah seorang sniper andalan Amerika yang pernah dilatih oleh Sersan Liu. Sersan Liu sendiri merupakan seorang sniper angkatan darat Tiongkok yang pada saat ini menjadi musuh perang Amerika. Sehari sebelumnya, John berhasil menyergap dua intelijen Tiongkok serta membawa salah satu mayat yang diduga menyimpan informasi penting. Di sini John tidak mematuhi perintah komando, justru dia berencana menggunakan jasad seorang intelijen bernama Liang untuk memancing Sersan Liu keluar. Sungguh tidak patuh sungguh tidak patuh perintah atasan, guys. Scene berpindah pada pasukan angkatan darat Tiongkok. Saat ini Sersan Liu datang dan memberitahu bahwa dua intelijen mereka terbunuh, guys. Jelas membuat Chen Dayong sedih karena salah satunya bernama Liang merupakan teman sekolahnya. Sersan Liu diperintahkan untuk evakuasi kedua jasad intelijen dari lokasi kejadian. Karena Chen Dayong merupakan tentara yang mempunyai pendidikan sekolah tinggi di antara rekan-rekannya, ia tidak diizinkan ikut serta. Kebetulan hari ini akan ada wartawan yang datang. Chen Dayong diperintahkan untuk mewawancara menggantikan Sersan Liu. Dalam sesi pertanyaan, Chen Dayong malah tidak fokus dan bahkan ia mengeluarkan unek-uneknya. Hanya ingin ikut serta evakuasi. Sungguh mengkel sekali, guys. Sambil merengek terseduh-seduh membuat hati Kapten luluh lantah. Alhasil Kapten mengizinkan ia menyusul sertaan Liu dan rekan-rekannya. Hal ini jelas membuat Sersan Liu khawatir, guys. Pasalnya Chen Dayong karakternya lembut, tidak sombong, dan suka menangis. Tentu ini sangat berbahaya untuk dia dan seluruh timnya. Melihat wajah Chen Dayong yang memelas, Sersan Liu pun mengizinkan ikut serta. Sesampai di TKP, mereka melihat korban penyergapan dan salah satunya adalah Liang, teman sekolah Chen Dayong. Sersan Liu memerintahkan anak buahnya segera evakuasi, sementara dia sendiri mengawasi benteng-benteng batu yang berada tepat di depannya. Tak nyata diduga Sersan Liu melihat pantulan cahaya tepat di antara celah-celah batu. Sontak dia memerintahkan pasukannya untuk segera pergi. Benar saja, sebelum sempat melangkah jauh, mereka diberondong timah panas dan beberapa anggota tertembak di tempat. Sungguh tragedi memulihkan bagi seluruh timnya. Mengingat pasukan Sersan Liu adalah pemuda-pemuda baru direkrut dan belum berpengalaman, istilah anak game gitu masih noob, guys. Hal ini membuat mereka kalang kabut tunggang langgang, ditambah lagi beberapa sniper tak terdeteksi di balik batu yang makin menambah tegang suasana. Sedikit pergerakan nyawa bisa saja melayang secara cepat. Di posisi ini, Chen Dayong dan satu rekannya tertembak dan hanya berlindung di sebuah batu, guys. Sedangkan para sniper dari pihak musuh mengelilingi mencari titik spot bidik yang jos gandos. Gotta be kidding me. Sersan Liu pun tak mau tinggal diam dan hanya menunggu prajuritnya terkapar mengenaskan. Di sini skill Sersan Liu dimainkan dengan strateginya. Ia berhasil membidik jidat seorang sniper musuh yang membuat temannya ketar-ketir kena mental, guys. Setelah berhasil lama, Chen Dayong benar-benar dimarahi habis-habisan oleh Sersan Liu. Akibat kecerobohannya ini hingga satu rekan mereka tertembak. Seperti biasa, Chen Dayong hanya cuma menangis dan pasrah. Suasana makin tegang, teropong bidik dari kedua belah pihak saling mengawasi. Tiba-tiba nampak seorang anak kecil Korea berlari dan mencari seorang tentara yang menjadi korban. Langkahnya terhenti di depan mayat Liang. Rupanya anak ini mengenali dan berusaha menyeret tubuh Liang dibawa pergi. Namun suara tembakan dan percikan salju menghentikan langkahnya.
Tiba-tiba sebuah kaleng kosong terlempar dari balik batu. Untuk selanjutnya kaleng kedua terlempar dari tempat yang sama, membuat anak ini terpancing dan mendatanginya, guys. Kita kembali lagi ke pasukan Sersan Liu. Untuk mengambil mayat Liang sangatlah sulit dan berisiko. Si gendut berinisiatif menggunakan lempengan logam sebagai pelindung diri dari incaran timah panas. Menyadari akan ada yang mengambil umpannya, para sniper menghujani peluru bagian lempeng dan tali pengikat. Akibatnya, si gendut terjatuh dan menjadi sasaran empuk sniper. Pada akhirnya, satu anggota Sersan Liu gugur. Melihat si gendut tertembak, Chen Dayong dan rekannya hanya menangis. Sadar mental kedua anak buahnya semakin drop, dan tentu saja Sersan Liu harus bertindak tegas terhadap mereka dan secepatnya mengatur strategi selanjutnya. Sementara di sisi lain, anak kecil itu muncul dari balik batu dan menyuntikkan sesuatu di cairan ke tubuh Liang. Tak kurang dari 5 detik Liang tersadar. Di sini Sersan Liu menyadari Liang hanyalah umpan bagi pasukannya. Lalu anak ini pergi dan berjanji mencari bantuan. Know each other, huh? Yeah, I see it. Sementara setelah menghitung jumlah musuh dan sisa amunisi, Sersan Liu memerintahkan kedua pasukannya bergeser memancing pergerakan musuh dengan tipuan konyol namun efektif. Benar saja, Sersan Liu dengan mudah berhasil menghabisi satu sniper musuh, guys. Dari pihak musuh melihat satu pergerakan dan tidak tanggung-tanggung, mereka menggunakan senjata mesin guna memicu peledak di dekat anggota pasukan Sersan Liu dan berhasil menghabisinya. Setelah mengawasi dengan begitu jeli, Chen Dayong berhasil mengetahui posisi pihak lawan. Sersan Liu segera membidik dan berhasil melubangi tepat di tengah jidat seorang sniper. Hal ini membuat teman lainnya ketar-ketir membaca mantra sembari ketakutan, seperti orang kedinginan menggigil, guys. Merasa Sersan Liu tak dapat dilawan, John dan anak buahnya berinisiatif saling tukar antara agen Liang dan Sersan Liu. Dan tentu saja Chen Dayong tidak menyetujui dan berusaha keras melarang. Namun Sersan Liu berkata bahwa Liang lebih utama diselamatkan karena dia membawa informasi penting untuk masa depan Korea. Chen Dayong pun tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintahnya. Rupanya John tidak menepati janji. Ia menembaki anak buah Sersan Liu saat ingin mengambil tubuh Liang, guys. Menyadari hal itu, Sersan Liu mengorbankan diri meledakkan granat bersama dua sniper musuh. Hal ini membuat John hilang kendali dan menembak informan penting Tiongkok hingga tewas, membuat komando perang marah besar dan berencana meledakkan lokasi mereka saat itu juga, guys. Bring him in. There's glory waiting for them. He's in.
Di sisi lain, Chen Dayong berusaha sebisa mungkin menghabisi musuh dan berhasil melumpuhkan satu sniper dengan skor terbaik di kelasnya. Sungguh berbakat sekali. Kini John hanya ditemani satu anggotanya saja. Mereka berlindung di dalam tank, guys. Namun Chen Dayong berhasil membidik peledak dan membuat rantai roda terputus. Tak lama mereka sempat melihat Chen Dayong yang berayap. Ketika hendak menembak, Chen Dayong menyadari dan berhasil lebih dulu menembak tepat di kening sniper itu, membuat John ketar-ketir menggigil bak kedinginan, guys. Ia turun di bawah tank guna mencari titik bidik gacor Jos Gandos. Di saat ini nampak jelas Chen Dayong benar-benar terpojok karena yang dia lawan sniper bukan kaleng-kaleng. Untung saja dia masih menyantolkan irus sayur di pinggangnya. Sebagai spion, tentu saja John menganggap itu adalah trik kuno dan meremehkannya. Saat John membidik spion pengalih cara bersamaan, Chen Dayong membidik melalui sisi batu yang berlawanan. Hingga John pun mendapatkan hadiah timah panas kaliber 7,5 tepat di matanya hingga pindah alam, guys. Setelah merasa aman, ia mengeluarkan anak kecil yang disandra. Dari pesan sahabatnya yang telah gugur, ia paham ada informasi penting dalam permen yang diselipkan di kepala anak Korea ini, guys. Dalam kertas itu tercatat bahwa pasukan Amerika Serikat yang akan datang melakukan penyerangan ke Korea. Lalu Chen Dayong dan anak itu kembali dan disambut oleh komandan dan pasukan lainnya, dan film pun berakhir. 关系到美军近期